malam, mungkin kalian sudah lihat juga di TV ya. Saya sudah bicara begitu smooth, begitu soft, dan sejatinya memang saya itu bisa berbicara dalam keadaan lembut, sangat keras, sangat keras. Ketika suara saya perlahan tidak didengar, ya saya harus lebih keras. Tidak juga didengar, ya sangat keras. Dan sekarang sudah didengar oleh semua santero, bahkan Jerman, UK, Malaysia, Kuala Lumpur, Melaka, Singapura, Brunei, itu sudah atensi. Artinya masyarakat luar negeri sendiri. Kalau warga negara Indonesia dari Hong Kong dan Taiwan banyak. Artinya memang ini kasus yang sangat remeh-temeh. Dan tadi saja ketika saya di atas di peresmian gedung kompetisi ini, ada beberapa klien yang merasakan bahwa tidak adil, dan besok dia akan datang ketemu saya. Jadi mereka bilang, Bang Rasman saja bisa mengalami seperti ini, apalagi kami. Tentu ini perlu dikoreksi semua, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kehakiman, agar semua peran-peran itu berfungsi. Nah, jadi kalau saya untuk besok ini rasanya nggak ada yang kamu dikhawatirkan, dan saya sudah minta seluruh tim hukum saya, kami nanti malam akan rapat tim seperti biasa, besok akan sidang, kami malamnya briefing, dan seluruh tim hukum saya sudah minta agar patuh dan taat pada proses persidangan, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif, dan kami berharap demi transparansi dan keadilan, asas keterbukaan, kami berharap agar sidang itu tetap terbuka dan dilihat oleh media supaya terungkap apa yang sesungguhnya. Saya kira korban pun bilang dia sudah punya bukti tentang saya, gitu ya. Terima juga kemarin cuak-cuak juga, gitu ya. Makanya saya ini, nah, saya juga punya bukti. Jadi sekarang pembuktian itu kan ada ranahnya di pengadilan. Kalau di peradilan itu tidak bisa dicari kebenaran material, nanti putusannya akan bisa menimbulkan penerapan hukum yang keliru atau yang disebut dengan Ministry of Justice. Nah, saya kira itu. Adapun tentang saya dan berita acara sumpah dengan Firdaus, kita sudah menyampaikan permohonan maaf bisa tertulis, dan saya percaya bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian PT Ambon akan memahami, dan saya sudah bilang juga tadi malam di iNews Bersuara, saya sampaikan saya ini Rasman ini bukan musuh negara. Apa yang disebut dengan musuh negara? Satu, menyebar ajaran yang menyimpang dari Pancasila Soekarno, ajaran apa? Komunis. Saya bukan. Berarti musuh negara, gembong musuh negara, koruptor musuh negara. Terus apa lagi? Pembunuh yang sampai mutilasi berat, itu musuh negara. Saya urusan yang saya sebut dengan petak sawah digarap oleh tetangga. Itu istilah kami. Nah, pertama si pemilik sawah ini bilang, sawahku digarap. Terus yang menggarap bilang, saya tak pernah, saya nggak tahu tuh. Dia aja tuh ingin dilirik garap apa sawahnya. Belakangan dia bilang, iya kami sudah saling garap. Terus kau kenapa? Lah, kalau kalian sudah sering garap-garapan, kenapa dibawa ke saya? Nah, saya mau tanya, benar tidak Anda memberitahu ke saya bahwa sawah Anda digarap? Karena kata yang sana, dia tidak melakukannya. Belakangan bilang digarap. Nah, saya mau tanya. Nah, kalau fakta terbukti nyata apa yang saya katakan,
Artinya perbuatan itu ada. Kalau perbuatan itu ada, tidak ada tindak pidana. Di mana pencemarannya? Itulah yang kita kejar. Nah, membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan seksual misalnya, itu kan harus dengan fakta di luar kesaksian. Saksi itu sudah saya sebutkan, ada silent evidence, ada speak evidence, atau direct evidence atau indirect evidence. Itu dua. Dan kita mengumpulkan dari keterangan saksi, nanti dari Kementerian PPA akan saya minta. Yang kedua dari segi silent evidence, bukti dokumen. Ada surat kuasa. Siapa yang membuat surat kuasa? Siapa saksi dia tanda tangan? Bahkan saudara Faris Donggowi, kuasa hukum setelah saya, sudah diperiksa di Polda Metro. Laporan saya terhadap si Hakim. Di situ saudara Faris mengatakan bahwa benar yang dicabut kuasa itu adalah dari kontur hukum saya. Jadi inilah yang menimbulkan kekisruhan sehingga saya dianggap turut serta. 55 pasal 55 ayat 1 ke 1. Saya dianggap turut serta melakukan pencemaran. Sedangkan dalam undang-undang advokat diatur advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16, pasal 18 itu semua mengatur tentang imunitas, kemudian seorang pengacara tidak identik dengan lain. Nah, dari konteks ini saya memang harus bebas dari kasus itu. Tidak boleh tidak bebas, saya harus bebas. Karena saya harus bebas, maka saya berjuang. Nah, ketika itu dibatasi oleh hakim, itu muncul konflik.